Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPS di tema 1 subtema 3, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Bisa dibuka semua buku Ananda itu pada halaman 59. Nah, Indonesia itu merupakan negara maritim. Negara maritim ini adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia itu berpengaruh pada mata pencaharian ataupun kondisi ekonomi masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi alam pada daerah tersebut. Nah, tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial dan budaya Indonesia. Hal ini terjadi ketika melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berasal dari luar Indonesia itu datang ke Indonesia. Tidak hanya singgah, mereka juga menetap dan membawa budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan adanya percampuran antara budaya asli Indonesia dan budaya asing. Kemudian selanjutnya kondisi geografis Indonesia. Nah, di sini ada beberapa akibat atau dampak dari kondisi geografis Indonesia. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Di sini ada dampak positif dan negatifnya ya, Ananda semua. Bisa dilihat yang pertama yaitu dampak positifnya menambah devisa negara. Nah, devisa ini adalah pendapatan negara. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu sebagai pusat perekonomian antara dua benua dan dua samudra. Seperti yang kita ketahui bahwa secara umum Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia serta samudra Pasifik dan samudra Hindia. Kemudian yang ketiga yaitu kemajuan pariwisata Indonesia menjadi lebih pesat. Kemudian yang keempat, Indonesia itu sebagai jalur perdagangan internasional. Dan yang kelima, Indonesia ini sebagai tujuan utama pariwisata. Sementara dampak negatifnya yaitu adanya pasar gelap yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, terjadi eksploitasi secara besar-besaran. Eksploitasi ini adalah pengambilan sesuatu hal yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang ketiga adalah persaingan global. Maksudnya di sini adalah persaingan secara umum ataupun secara luas. Kemudian dampak di bidang sosial budaya, yang pertama yaitu dampak positifnya, di mana pakaian Indonesia itu semakin modern. Artinya itu dari segi pakaian, masyarakat Indonesia itu meninggalkan gaya pakaian yang lama, kemudian diganti dengan gaya yang baru. Kemudian yang kedua adanya alkulturasi budaya asing dengan budaya lokal. Nah, alkulturasi ini adalah penggabungan dua budaya. Kemudian yang ketiga yaitu Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Yang keempat yaitu dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. Sementara dampak negatifnya adalah yang pertama, banyaknya budaya asing yang masuk sehingga membuat budaya lokal dapat terancam punah. Kemudian yang kedua, maraknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, yang ketiga, dampak negatifnya adalah maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia, serta norma-norma Indonesia karena pengaruh yang terjadi secara global ataupun secara umum. Nah, selanjutnya adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Nah, ini bisa dilihat buku Ananda pada halaman 64. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan Indonesia. Ada banyak suku bangsa di Indonesia. Selain suku bangsa, Indonesia juga kaya akan bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, dan sebagainya. Keragaman budaya Indonesia tersebut tidak lepas dari letak geografis Indonesia.
Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu tentu transportasi udara dan laut. Nah, di sini ada jalur penerbangan serta daftar bandara yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat semua ya, Nanda. Yang berwarna merah itu adalah rute penerbangannya dari kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, untuk daftar bandara di Indonesia itu bisa dilihat pada slide ini. Mulai dari Aceh, sudah ada nama bandaranya. Nanti ini silahkan di-pause saja ya, Nanda. Kemudian sampai ke Papua. Jadi, Indonesia dengan 34 provinsi itu masing-masing sudah mempunyai bandara sendiri. Kemudian jalur pelayaran atau transportasi laut di Indonesia. Nah, ini adalah jalur pelayaran serta daftar pelabuhan di Indonesia. Masih sama ya, yang berwarna merah itu adalah rute pelayarannya. Nah, berikut adalah daftar pelabuhan yang ada di Indonesia. Dimulai dari Aceh, nama pelabuhannya yang adalah Kurengueke. Sumatera Utara itu Belawan. Nah, ini nanti silahkan di-pause saja, Nanda. Sampai ke Papua, di mana nama pelabuhan di Papua adalah Jayapura. Nah, baiklah, sekian dulu penjelasan IPS untuk hari ini. Jika ada materi yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.